meminta rumah Allah. Itu yang selalu kita sebut, yang sering didoakan oleh Rasulullah SAW dulu, as'aluka hubbak, katanya, aku meminta kepadamu agar mencintaimu ya Allah. Baiklah, tajuk kita pagi ini cerita ya. Cerita ini dulu dah pernah disingkap dah, tapi masa itu saya belum buat lagi pengajaran dan iktibar di sebalik cerita ini, yang tersirat di sebalik yang tersurat. Bila dalam 2-3 hari yang lalu saya duduk-duduk sambil menunggu teh ya, balik sembahyang subuh, sambil duduk sekejap, saya tulis, dapat saya 33 pengajaran daripada kisah ini. Ini baru saja 1 Muharram, ada tulis di bawah ya, di bawah poin 33 itu Bandar Baru Bangi, 1 Muharram jam 7 pagi. Subhanallah. Beginilah cerita ini kisah benar. Wanita paling bahagia ini kisah benar, memang berlaku, terjadi di Arab ya, di Saudi Arabia. Seorang istri kematian suami. Seorang istri kematian suami ini lumrah berlaku. Orang yang hidupnya berpasangan, kadang-kadang suaminya pergi dulu, kadang-kadang istrinya pergi dulu. Orang yang hidupnya berkeluarga, kadang maknya pergi dulu, kadang ayahnya pergi dulu, kadang anaknya yang masih kecil diambil duluan. Itu lumrah. Begitulah yang berlaku. Si istri ini masih berusia 30 tahun. 30 tahun sudah ada 5 anak, berarti masih kecil-kecil anaknya. Lantas pada pandanganku katanya dunia sangat sungguh gelap. Gelaplah, dia tak bekerja. Dia tak bekerja. Orang Arab sedikit saja yang bekerja perempuannya. Saya menangis dengan dahsyat. Saya khawatir mata saya buta karena banyaknya menangis. Dia khawatir ya mengalami masalah pandangan nanti. Saya meratapi nasib saya dan anak-anak. Itulah modalnya. Tidak ada benda lain. Menangis saja. Saya dilanda putus asa. Saya dililit kegundahan. Memandangkan anak-anak saya masih kecil. Risau dia. Kami tidak mempunyai sebarang sumber keuangan. Ada sedikit uang peninggalan ayah saya belanjakan dengan jimat cermat. Itulah sedikit. Namun bila Allah ingin memberinya jalan keluar, tengok di sini ya. Bila Allah ingin memberinya jalan keluar dari masalah yang dihadapinya, waktu saya berada dalam bilik, saya membuka radio Al-Quranul Karim. Di negara Arab ada radio namanya Radio Al-Quranul Karim, 24 jam. Dekat Brunei memang ada ya, 24 jam Quran saja. Siapa nak dengar Quran? 24 jam radio Al-Quran. Kalau yang di Arab ini sebahagia, karena radio Al-Quran itu ada ceramah. Mungkinlah 80% Al-Quran ya, 80% siaran Al-Quran, kemudian selang-selingi dengan ceramah, mungkin dalam 20%. Jadi waktu dia ini mendengar ceramah, dia terdengar katanya seorang ustaz menyampaikan hadis Rasulullah SAW. Teks hadisnya ada di belakang ya. Sesiapa tekun beristighfar, niscaya Allah akan menjadikan jalan keluar daripada segala kegundahannya dan menjadikan kelapangan dari kesempitan yang dihadapinya. Ini janji Rasulullah. Siapa yang rajin beristighfar, masalah akan diselesaikan Allah. Lantas saya membaca istighfar sebanyak-banyaknya. Dia pun beristighfar dia. Teks hadisnya ada di belakang ya. Man aktsara minal istighfar, man aktsaral istighfar, ja'alallahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Ada beza sikit dia punya redaksi ya, sikit saja bezanya. Dia pun beristighfar dan menyuruh anak-anaknya yang masih kecil-kecil itu istighfar. Yang pandai bercakap disuruh beristighfar semuanya. Berapa lama? Bukan seminggu 2 minggu ya, bukan 3 minggu 4 minggu, 6 bulan. 6 bulan beristighfar. 6 bulan. Subhanallah katanya, setelah kami anak beranak beristighfar selama 6 bulan, tiba-tiba ada suatu proyek pembangunan yang melibatkan hartanah milik kami. Ada proyek kerajaan ya. Saya memperoleh pampasan dalam jumlah jutaan ringgit. Sana rial ya. Ya hampir sama saja. Sekarang lebih mahal rial barangkali daripada ringgit ya. Dulu seketika dulu mahal ringgit daripada rial. Sekarang rial lebih tinggi rate-nya lagi. Dia dapat dalam jumlah jutaan.
Anak yang sulung mengungguli pelajar di kawasan kami. Anaknya sekolah lah ya. Nomor 1 sekolah, anak yang terpintar dalam kelas di sekolahnya. Lepas itu dia pergi masuk tahfiz sambilan. Sekolah tahfiz. Anaknya pun hafal Quran. Oh, senang perasaannya. Akhirnya selaku anak yatim, anak tadi mendapat perhatian masyarakat. Rumah kami penuh dengan kebaikan dan rahmat, dicakap. Subhanallah. Kami akhirnya hidup selesa dan bahagia. Semua anak-anak saya katanya laki perempuan jadi anak soleh salehah. Lenyaplah segala kegundahan dan kesedihan selama ini. Saya yakin saya menjadi wanita paling bahagia. Nah, ini tajuknya, wanita paling bahagia. Saya katanya as'adu mra'atin, ana as'adu mra'atin. Sayalah manusia yang paling bahagia katanya. Padahal dia sudah kematian suami. Dengan apa tadi? Dengan istighfar. Dengan istighfar. Jadi pelajaran dan iktibar ya. Hidup ini tak sunyi daripada cabaran. Cabaran adalah lumrah kehidupan. Kita ada cakap tadi dah. Sekarang kita hidup alhamdulillah. Besok lusa mungkin kita akan kehilangan orang yang tersayang dalam hidup kita. Satu persatu akan diambil. Itu lumrah berlaku. Sabar dan syukur adalah pakaian harian si mukmin. Kalau kita hidup dalam kegundahan, kita bersabar. Kalau kita hidup senang, biasa, nikmat, bahagia, kita akan bersyukur. Nikmat Allah hendaklah disyukuri, sementara ujian dan musibah diterima dengan sabar dan redha. Begitulah ya. Dalam hadis dikatakan, ajaban li amril mu'min katanya. Aneh perihal orang beriman itu. Kalau dia dapat nikmat, dia bersyukur, happy dia katanya. Oke perasaannya. Kalau dia diuji, dia sabar dia. Oke juga katanya. Hal ini tidak akan didapati kecuali oleh orang beriman saja. Demikian dalam hadis ya. Yang jelasnya poin nomor 5 ataupun poin nomor 4 dulu ya. Berpisah dengan insan yang dikasihi sungguh berat. Memang berat. Sehingga si istri tadi menangis, dia khawatir sampai matanya rabun katanya. Poin nomor 5, tempo berpisah dengan orang yang dikasih jauh lebih lama daripada hidup bersama. Kita kalau kita bandingkan usia kita bersama istri dibandingkan dengan kita berpisah nanti, lama lagi berpisah daripada bersama. Apalagi yang sudah sebaya dengan saya ataupun di atas saya umurnya ya, 50 ke atas, 60 ke atas, berapa tahun lagi lah kita bersama istri di rumah itu. Dan berapa tahun kita nanti di liang lahat terbaring seorang diri. Lebih lama lagi nanti kita terbaring di liang lahat daripada kita bersama dengan ahli keluarga. Ini maksudnya. Oleh itu poin nomor 6, binalah suasana dan saat nan indah bersama orang yang dikasihi. Selagi kita masih bersama pasangan kita, selagi pasangan masih ada, buatlah suasana yang indah yang akan memberi sumbangan, memberi saham saat kita berpisah nanti. Saat kita berada di liang lahat, partner yang masih hidup menyumbang hari-hari, mengirim belanja bekalan hari-hari otomatik. Nah, kita nak otomatik nih, tak mesti majelis tahlil, majelis yasin. Saya dah beberapa kali ceramah saya cakap, kalau orang tu dia masih hidup tak baca Quran, tiba-tiba dia meninggal, nak suruh baca yasin, buat majelis yasin, saya ingat masalah majelis itu, saya ingat. Bukan saya cakap tak sampai. Dia masih hidup tak nak baca Quran, sekarang dah mati nak dibacakan dia Quran. Tak pernah pegang Quran, yang pegang handphone, laptop, internet, WhatsApp, Telegram, itu aja. Tiba-tiba dia mati. Buatlah majelis. Dia pegang handphonenya waktu hidup. Saya ingat masalah majelis itu, saya ingatlah. Tapi saya tidak mengatakan tidak sampailah. Tapi kalau dia baca Quran di malam hari, berzikir dia, diajaknya istrinya baca Quran, diajaknya keluarga baca Quran. Bila dia meninggal, istri baca Quran. Ataupun bila suami meninggal, istri baca Quran. Bila istri meninggal, suami baca Quran. Anak-anak baca Quran. Automatically tak payah buat majelis, tak payah buat doa, dia dapat. Dia dapat. Dulu kan kita ada cakap, man qara'a bi mi'ati ayah fi lailah
kutiba lahu kunutu lailah. Sesiapa yang baca Quran di malam hari 100 ayat, dia akan mendapat pahala seperti membaca Quran semalam tak tidur. Ini cinta Allah ya. Cinta Allah kepada hambanya yang baca Quran. Siapa yang baca Quran di malam hari 100 ayat, dapat pahala seperti membaca Quran semalam tak tidur. Sembahyang 1 malam tak tidur, berzikir qiyamul lail, dapat pahala qiyamul lail semalam suntuk tak tidur. Dia duduk 10 menit 15 menit saja baca 100 ayat, dapat pahala beribadat 12 jam penuh. Kalau malam itu 12 jam ya. Kalau kita bagi 2 lah, siang 12 jam, malam 12 jam. Siang malam 24 jam. Kalau dibagi 2, duduk 10 menit 15 menit malam hari dengan anak istri, ajak mereka. Apalagi kalau kita pesan nanti kalau saya meninggal, kalau ayah meninggal, teruskan sunnah. Ini sunnah namanya ya, sunnah hasanah namanya, sunnah hasanah, amalan yang baik. Sunnah itu amalan ataupun kebiasaan. Sunnah dalam keluarganya malam hari duduk dengan Al-Quran baca 100 ayat, sama ada lepas maghrib kalau tak ada ceramah ya, ataupun lepas isya sebelum tidur, duduk 10 menit 15 menit satu keluarga. Kalau orang itu duduk dengan keluarganya, datang malaikat berkerumun ke rumahnya. Malaikat berkerumun datang ke rumahnya mencari. Malaikat ini ada yang tugasnya mencari di mana ada halaqah. Di surau, datang dia ke surau. Di rumah, datang dia ke rumah. Nak mengundang malaikat datang ke rumah, baca Quran, duduk dengan istri, duduk dengan anak. Dan disebut tadi ya, kalau baca 100 ayat saja dah dapat prestasi nilai seperti membaca Quran semalam. Tiba-tiba si suami dah tahu benda ini, diajaknya istrinya mulai 37 Hijrah yang baru ini, karena baca Quran 100 ayat semalam. Ini agenda tahun Hijrah yang baru. Kata Tanzri, Datuk Profesor Yusuf Nur ya, masa di majelis sini kemarin. Alhamdulillah saya sempat datang. Kadang dijemput as-sabah, kadang tak sempat datang. Ini sempat datang, alhamdulillah. Katanya hijrah itu bukan semangat hijrah itu bukan misi 1 Muharram. Semangat hijrah itu perubahan konsep. Kita kena berubah. Berubahnya apa? Baca Quran 100 ayat setiap malam. Mulai sekarang. Dalam hadis itu disebut malam hari ya. Mangkara bimi'ati ayah filailah. Saya pikir-pikir, kenapa Rasulullah menyebut malam, kenapa tak menyebut siang? Kenapa fokus kepada malam? Karena malam hari ramai orang yang mengundang syaitan ke rumahnya. Dalam 100 keluarga barangkali tidak ada 10% yang tidak mengundang syaitan datang ke rumahnya. Rumah ini syaitan diundang, rumah ini mengundang setan senang saja, melalui handphone boleh, melalui apapun boleh. Kalau orang itu datang sembahyang maghrib isya berjamaah, dengar ceramah, balik rumah undang setan datang ke rumah, hancur solatnya tadi, hancur habis solatnya itu. Bila dia meninggal, dia akan meninggal dengan amal ibadat yang terbengkalai ataupun hancur sehancur-hancurnya. Tidak kan pernah siap ibadatnya, bangunan ibadatnya. Kalau dia balik rumah, mengundang setan datang ke rumah. Dulu dah pernah disebut ya perkataan ahli hikmah, mata tamamul bunyanul ladzi banaitahu idza kunta tabni wa anta tahdumu. Mata tamamul bunyanul ladzi banaitahu idza kunta tabni wa anta tahdumu. Bila nak siap bangunan ibadat itu, katanya, kita bangun diruntuh lagi, dibangunnya diruntuh. Pergi ke masjid membangun ibadah, balik rumah runtuh. Pergi ke masjid bangun, balik rumah runtuh. Tidak akan siap. Tak nak membangun ibadat, balik dari masjid baca Quran sampai rumah. Lepas baca Quran, tidur awal kalau tidur, bangun awal,
barulah sambung menyambung proses pembangunan itu. Barulah dia bila nampak bangunannya, Masya Allah, solatnya, tazkirahnya, majlis ilmunya, tilawahnya. Setiap malam dia dapat 5 pahala qiyamul lail dari tilawah saja. Dari mana yang 5 itu? Pahala dirinya, pahala istrinya, anaknya 3 orang dalam keluarganya. Ataupun kalau ada anaknya yang jauh, bukan satu rumah, sudah kawin, sudah berumah tangga, disampaikan message ini, nak, mulai 1437 hijrah yang baru ini kita kena baca Quran 100 ayat di malam hari agar dapat kita pahala qiyamul lail. Anak 3 orang, pasangan suami istri 2, 5 kali 12 60 jam. Duduk 10 menit 15 menit dapat ekstra usia ibadat 60 jam. Subhanallah, subhanallah. Ekstra usia ibadat, ekstra itu kalau anaknya 3 orang. Kalau ada menantu ada apa? Dia yang membawa dia menyebarkan ide ini. Ini dikatakan sunnah hasanah, amal yang baik, kebiasaan yang baik. Berinteraksi dengan media elektronik, mengundang setan datang ke rumah, itu namanya sunnah sayyi'ah. Sunnah ini ada 2 ya. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa yang menciptakan suatu amalan yang baik di kalangan keluarganya, dia akan mendapat pahala dan pahala downline dia di antara keluarganya sampai hari kiamat. Dia pesan sama anaknya, nak, kalau ayah meninggal nanti yang 100 ayat semalam itu terus amalkan, nak ya. Kalau engkau kawin, ajak istrimu, ajak anakmu nanti sampai bila-bila. Inilah wasiat pesan ayah. Diamalkannya turun temurun satu keluarga. Subhanallah. Automatically si pencetus pertama tadi terkumpul baginya pahala, bertimbun-timbun pahalanya. Kalau kita membiarkan ahli keluarga berinteraksi dengan media elektronik tanpa kawalan, hanyut dalam media elektronik, berarti yang diciptakan oleh orang itu sunnah sayyi'ah, kebiasaan yang buruk, yang jelek, yang tak elok, yang akan menimbun dosanya. Dia sudah meninggal, dosa masih hidup. Dia sudah meninggal, dosa masih hidup. Terkirimlah dosa hari-hari, terkirim dosa. La haula wala quwata illa billah. Waktu hidup dia meruntuh ibadahnya, sudah meninggal diruntuh lagi oleh keluarganya. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Ya, inilah peringatan Allah ya. Jadi poin nomor 6, binalah suasana saat dan indah ya. Binalah suasana dan saat-saat nan indah bersama orang yang dikasih. Selagi kita bersama masih dengan keluarga kita, ciptakanlah suasana yang indah. Satu diantaranya tadi, bukannya berat sangat ya, baca 100 ayat di malam hari. Baca 100 ayat di malam hari. Man qara'a bi mi'ati ayah fi lailah kutiba lahu kunutu lailah. Siapa yang baca Quran 100 ayat di malam hari, Allah memberinya pahala seperti berqiyamul lail, satu malam tak tidur. Berqiyamul lail itu artinya membaca Quran dia, sembahyang dia, istighfar dia, selawat dia, tasbih dia, nangis dia. Subhanallah, subhanallah. Nomor 7 ya. Kekasih hakiki adalah Allah Al-Maula Subhanahu wa taala. Sebagai suami istri, okelah, suami kasih sama istrinya, istri kasih sama suaminya. Kenapa? Dari mana datangnya kasih sayang antara suami istri? Disebut dalam surah Ar-Rum ya. Allah yang menciptakan kasih sayang itu, namanya wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah litaskunu ilaiha, katanya, agar hatimu tentram, dan diciptakanlah di kalangan kamu mawaddatan wa rahmah. Surah Ar-Rum ya. Allah menciptakan kasih sayang dalam hati pasangan suami istri. Surah Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja
أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Tanda-tanda kebesaran Allah dan keagungan Allah. Diciptakannya istri untuk suami, suami untuk istri, dijadikannya kamu berpasangan. Litaskunu ilaiha, agar timbul sakinah, agar tercipta sakinah, ketenangan di dalam hati. Wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah, diciptakannya lagi mawaddah, dah sakinah dah, mawaddah lagi, rahmah lagi. Tiga benda yang sangat mahal dalam kehidupan suami istri. Sakinah, ketenangan, ketentraman. Mawaddah, kasih sayang. Rahmah, kerahmatan. Dalam hati suami ada kerahmatan terhadap istri, ada rahmat, rasa belas kasihan, rasa kasih. Hampir sama saja dengan mawaddah itu ya. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ini ayat, tanda-tanda kebesaran Allah, kekuasaan Allah bagi kaum yang mau berfikir. Bagi kaum yang mau fikir, tidak ada anak, tertumpah lagi kasih sayang kepada anak. Ada cucu, saya baru 2 orang cucu ya, kebetulan cucu saya datang sini sekarang ada ke rumah, sibuk dengan cucu. Cucu bangunnya pagi, atuk mana? Atuk mana? Alhamdulillah ya. Demikianlah. Tetapi jangan lupa poin nomor 7. Kekasih hakiki adalah Al-Maula subhanahu wa ta'ala. Saya nak gunakan perkataan Al-Maula ni ya. Al-Maula ni banyak guna dalam Quran, tapi orang Melayu tak biasa guna. Orang Melayu biasa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, itu saja. Jadi vocabulary orang Melayu tentang sifat-sifat Allah terhad. Dalam Quran Maula disebut ratusan kali barangkali. Dan sinonim kepada Maula ini wali. Sinonim kepada Maula ini wali. 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 Kalau orang mengaji sarah, wali fa'ilun. Kalau Maula maf'ulun. Orang yang mengaji sarah. Fa'il. Sighah mubalaghah. Maf'ul. Yang jelasnya Allah itu adalah Al-Maula. Nak tengok satu ayat yang pendek dalam surah Al-Hajj ya, tentang Al-Maula ini. Alhamdulillah sekali buka aja dapat muka surat 341, ayat terakhir dalam suratul Hajj, ayat 78, ayat last sekali. Sebelahnya itu surah Al-Mu'minun lah. Wa'tasimu billahi huwa maulakum fani'mal maula wa ni'man nasir. Subhanallah. Wa'tasimu billahi huwa maulakum, berpeganglah seerat-eratnya kepada ajaran agama Allah. Bacalah Quran, cintailah Quran. Jangan cintai media kedosaan dan media kesyaitanan. Wa'tasimu billahi huwa maulakum, berpegang teguhlah kepada Allah, kepada ajaran Allah, kepada kitabullah. Huwa maulakum, itulah maula kamu katanya. Itulah kekasihmu Allah itu. Itulah penolongmu, itulah pendampingmu. Kenapa kita mau bangun pagi hari datang salat subuh ke berjemaah ke rumah Allah, sementara majoriti manusia tidur? Orang yang datang ini dikasih oleh Allah, dibangunkan oleh malaikat. Yang lain tak dibangunkan. Kenapa? Tidak dikasih oleh Allah. Kalau orang itu tidak dikasih oleh Allah, dia akan dikasih oleh musuh. Mereka itu kekasih musuh, kekasih syaitan, kekasih iblis. Orang yang datang ini kekasih Allah, kekasih malaikat. Huwa maulakum, Allah itulah maula kamu katanya. Fa ni'mal maula wa ni'man nasir, Allah itu sebaik-baik kekasih. Waktu kita terbaring di liang lahat, kalau kita baca Quran waktu hidup, pasti dijaga Allah. Waktu kita nak meninggal, kalau kita mencintai Al-Quran,
pasti diaturkan oleh Allah. Manajemen Allah terhadap orang yang nak meninggal cukup kemas. Disuruhnya malaikat datang, disuruhnya malaikat memberi motivasi kepada orang yang nak meninggal ini. La takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Jangan takut puan, jangan risau, surga sudah di tangan puan sudah. Jangan takut cik, jangan takut, jangan takut. La takhafu wa la ini dalam surah Fussilat ya, sudah selalu disebut. Manajemen Allah kepada orang yang nak meninggal, yang mencintai Allah waktu dia hidup. Ini manajemen Allah. Saya kadang-kadang teringat nak buat buku ya, manajemen Allah terhadap orang beriman. Pikir-pikir bagus jaga bahan ini, saya pikir ya. Mungkin satu hari akan lahir nanti bukunya, manajemen Allah ya. Ayat 30, 31, 32 surah Fussilat. Muka surat 480. Kalau orang itu mencintai Allah waktu hidup, mau baca Quran. Di sini katanya iman dan istiqamah. Iman istiqamah itu kalau dia balik dari surau dia baca Quran dia. Kalau balik dari surau online dengan media kesyaitanan itu tidak istiqamah namanya. Itu bukan istiqamah namanya. Itu i'wijaj, bengkok. Sekarang oke. Straight, betul ke kiri, ke kanan. Nah, kalau dalam istilah Umar katanya apa katanya? Rawagan sa'lab. Dia macam banyak kecoh kencang lah, kecoh kencang kan namanya. Banyak simpang siur dalam kehidupannya, tidak istiqamah. Banyak bengkok-bengkoknya. Jadi dalam ayat surah Al-Hajj tadi, wa ni'mal maula, sebaik-baik kekasih, sebaik-baik penolong Allah, wa ni'man nasir lagi, sebaik-baik pembantu penolong. Kita ditolong oleh Allah supaya kita dapat bangun. Kita ditolong oleh Allah supaya kita mau duduk sekejap di rumah Allah ini. Paling lama 1 jam. Tapi tadi malam saya ceramah dekat Country Head ya, surau Country Head Kajang. Saya pikir azan Isya dah berhenti. Dia minta sambung lagi. 1 jam 20 menit. Tajuknya sama juga, sama dengan bahan dengan ini. Ini yang saya sorot. Masalah maula tadi, kekasih. Al-maula subhanahu wa ta'ala. Al-maula itu artinya kekasih penolong. Kalau Allah itu Tuhan yang ma'bud, yang wajib disembah. Kira makna yang mudah lah ya. Al-maula artinya kekasih. Maka banyak disebut dalam Quran perkataan maula. Tapi dalam budaya kita tidak biasa. Al-maula. Jadi saya ingin membudayakan benda ini. Ud'u al-maula, berdoalah kepada al-maula. Ini saya cakap wa'tasimu billahi huwa maulakum. 2 kali disebut di sini ya, 1 baris 2 kali disebut. Huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah lah kekasih Anda katanya. Allah itu sebaik-baik kekasih, sebaik-baik pembantu. Yang membantu kita Allah, yang mengasihi kita Allah. Seperti yang dikatakan tadi, kalau kita memang dikasihi Allah dan mengasihi Allah, kalau kita memang dicintai Allah dan mencintai Allah, Allah akan mentadbir semua perihal kita, hidup mati kita. Asya bi khair, mata bi khair dalam hadis Rasulullah. Orang itu hidup matinya akan dijaga Allah. Mustahil kalau kita datang ke rumah Allah dengan rasa kecintaan dan kesadaran, keikhlasan dan keinsafan, datang ke rumah Allah, mustahil kita waktu bertarung dengan maut dibiarkannya. Dia kekasih. Mustahil waktu kita terbaring di liang lahat tidak dijaga oleh Allah. Dalam surah yang sama tadi, surah Fussilat, dikatakan malaikat akan menjaga orang itu waktu nak mati. Bukan menjaga lagi, memberi semangat dan motivasi supaya orang ini yakin nak mati. Tak sedih berpisah dengan istrinya, tak sedih berpisah dengan suaminya. Karena apa? Sudah dikasih tahu malaikat, surga sudah di tangannya.
Apa dicakap? Wa absyiru bil jannah. Sekarang surau yang membangunkan kita di pagi hari, yang suruh kita baca Quran balik rumah, menjaga hidup mati Anda saat Anda bertarung dengan maut. Anda bertarung dengan maut, dijaga Allah, disuruhnya malaikat datang. Ini janji dalam surah Fussilat. Demikian diterangkan oleh ulama-ulama tafsir ya, termasuk Imam Qurtubi dalam tafsir Qurtubi. Orang yang dikasih Allah itu masa nak meninggal dijaga malaikat, dalam kubur dijaga malaikat, dah keluar kubur nanti dicari malaikat lagi. Itu dalam surah Al-Anbiya. Waktu keluar kubur dari berbangkit nanti dicari malaikat. Ayat 103 suratul Anbiya. Muka surat 331. La yahzunuhumul faza'ul akbar wa tatalaqahumul malaikah. La yahzunuhum. Dalam surah Fussilat tadi la tahzanu. Ini dalam surah Al-Anbiya la yahzunuhum, mereka tidak sedih, tidak takut menghadapi al-faza'ul akbar, peristiwa besar, ketakutan besar pada hari kiamat. Dia tenang saja. Kenapa? Wa tatalaqahumul malaikah. Mereka dicari, dikumpulkan oleh malaikat, mereka ditadbir oleh malaikat. Nak mati dijaga malaikat, dalam kubur dijaga malaikat, di padang mahsyar dikawal malaikat, diawasi oleh malaikat. Seraya mengatakan, hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun, kata malaikat. Inilah hari yang dijanjikan selama ini, hari pembalasan. Jadi begitulah al-maula. Al-maula artinya kekasih. Saat Anda hidup, saat meninggal, waktu dalam liang lahat, malah pada hari pembalasan juga. Itu dari suratul Anbiya tadi ya. Jadi sekarang baru sampai 8 ya. 7. Poin 8, insan yang mengasihi Al-Khaliq, insan manusia yang mengasihi Allah Al-Maula subhanahu wa ta'ala, tetap dalam jagaan dan pemeliharaan Allah Al-Maula subhanahu wa ta'ala. Masuk masjid, ini masjid ya, dulu dah sebut juga dah, ini masjid, ini rumah Allah. Cuma bahasa Melayu saja surau. Ini kalau tanya orang Arab ni apa nih? Masjid, kata orang Arab nih. Ini masjid. Di Arab tidak sampai macam ini mewahnya masjid di sana, dah masjid dah. Ini masjid ya. Walaupun dalam bahasa Melayu, dalam papan tanda surah As-Sabah, ini masjid. Orang yang dijaga Allah akan didekatkan Allah artinya ke masjid, ke rumahnya. Insan yang mengasihi Khalik Al-Maula subhanahu wa ta'ala tetap dalam jagaan dan pemeliharaan Allah Al-Maula. Dijaga Allah di rumah, di jalan, di mana, di masjid, dijaga Allah. Kontrol oleh Allah dengan malaikat ya. 9, beri perlunya si hamba melakukan kesukaan kekasih yang agung Al-Maula subhanahu wa ta'ala. Allah mengasihi kita, kita buatlah benda-benda yang Allah suka. Jangan mau membuat benda yang Allah murka. Jangan mau membuat benda yang Allah tak suka. Terutama dalam kehidupan sekarang, media elektronik tadi ya, na'udzubillah, na'udzubillah. Dalam hal penjagaan Allah Al-Maula subhanahu wa ta'ala terhadap si hamba perlu dirujuk beberapa nas Quran dan hadis. Nas Quran itu Quran, nas Nabawi itu hadis. Surah Al-Baqarah ayat 152, surah Ghafir 79, surah Fussilat yang tadi itu ya 30 sampai 32, surah Muhammad, surah Anbiya yang tadi itu juga sudah disebut, dan hadis Rasulullah lagi. Kita lihat surah Al-Baqarah 152. Ayatnya pendek saja. Fadhkuruni azkurkum. Ingatilah aku akan mengingatmu, kata Allah. Mengingati Allah dengan salat berjamaah, dengan majelis ilmu, dengan balik Quran balik ke rumah baca Quran bersama keluarga atau seorang diri, dalam kereta baca Quran. Mana yang dapat ya? Dapat surah pendek. Seperti cerita kawan saya tuh, seorang pensarah Kak Kuis. Ini cerita beberapa tahun yang lalu sebenarnya ya, tapi masih menarik ceritanya.
Ini terjadi bulan Ramadan. Bulan Ramadan kami waktu itu jaga periksa di Dewan Besar. Dia tanya saya, Ustadz, katanya, apa buku Ustadz yang baru terbit? Saya tak kenal pensarah itu, tak pernah jumpa. Tapi demikianlah pertanyaan yang terkeluar dari mulutnya. Apa buku Ustadz yang baru terbit? Saya cakap buku saya yang baru terbit waktu itu Kesan Dosa Dalam Hidup. Apa maksudnya itu Ustadz? Maksudnya saya cakap, kalau orang tuh naik kendaraan contohnya lah saya cakap 15 menit, setengah jam, 1 jam, 1 hari di atas kendaraan, pergi kerja, balik kerja, antar anak, antar istri, ambil istri, pergi klinik, pergi mana-mana, pergi pasar, setengah jam, 1 jam, 1 hari di atas kereta. Dia tak sempat membaca Qulhuwallahu sekali. Qulhuwallahu sekali pun tak terbacanya. Sejam 2 jam dalam kereta 1 hari. Itu dia tersekat karena dosanya. Itulah kesan dosa dalam hidup saya cakap. Orang tuh susah lidahnya nak baca Quran karena dosa banyak saya cakap. Wah, terperanjat dia, takut dia. Waduh katanya. Ya macam mana lagi Ustaz? Senang saja saya cakap. Nanti encik balik dari kuis, balik rumah, baca Qulhuwallahu ahad sampai rumah. Ini bulan Ramadan ya. Rupanya dia tinggal dekat Taman Melati Gombak. Dia naik motor. Besok harinya jumpa saya. Macam mana? Subhanallah katanya, saya baca Qulhuwallahu dari sini ke rumah kemarin, balik kerja sampai rumah, haus tidak, lapar tidak, penat tidak, stres tidak, ngantuk tidak. Indahnya hidup itu bersama kitabullah katanya. Biasanya macam mana? Biasanya balik rumah ngantuk, penat, stres, haus, lapar. Ini tak ada sama sekali katanya. Itu dijawab dalam surah Ar-Ra'd ya, ada jawabannya dalam surah Ar-Ra'd. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan zikrullah lah hati itu akan tenang dan tentram. Sepenat manapun orang itu, kalau dia baca Quran, insya Allah Allah Ta'ala akan jaga dia ya. Surah Ar-Ra'd ya. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Muka surat 252. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Orang yang beriman itu tenang tentram hatinya dengan zikrullah, suka berzikrullah, suka baca Quran. Hanya dengan berzikrullah sajalah hati itu akan tenang dan tentram. Kalau berinteraksi dengan media-media yang merupakan sumber-sumber kelalaian, hati akan semakin kusut. Hati akan semakin kusut, bertambah kusut, hari-hari bertambah kusut. Begitulah ya. Ayat 152 tadi, fadhkuruni azkurkum. Ayatnya pendek aja. Patutnya kita tulis cantik-cantik buat di rumah ya, di bilik tamu ke mana. Fadhkuruni azkurkum. Ingatilah aku akan ingat kamu. Artinya kalau kita mengingati Allah waktu kita sehat, waktu kita sakit dijaga Allah, waktu nak meninggal dijaga Allah. Dalam kubur nggak mungkin terbaring seorang diri. Itu yang kita baca dalam tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau aku mati pasti dijaga Allah. Kalau aku terbaring di liang lahat pasti diurus Allah. Nggak mungkin tidak diurus oleh Allah. Subhanallah. Karena apa? Subhanallah itu Allah itu maha suci daripada segala sifat kekurangan. Kalau kita datang sembahyang di rumahnya, tiba-tiba mati dibiarkannya, kuranglah Allah itu, lemah lah namanya. Bila kita mati terbaring di liang lahat, tidak diurusnya, dibiarkannya seorang diri, berarti tidak betul Allah itu. Subhanallah, tidak mungkin begitu. Yang terjadi macam mana? Kalau orang itu mencintai Allah waktu hidup matinya akan dijaga. Seperti dalam hadis tadi, asya bi khair, mata bi khair. Hidup matinya akan dijaga Allah. Hidup matinya akan dijaga Allah. Fazkuruni azkurkum. Ingatilah aku kata Allah, aku akan ingat kau.
Allah mengingat kita waktu sehat, waktu sakit, waktu nak mati, waktu terbaring di lalat, waktu di hari pembalasan kelak juga. Karena Allah tuh kasih sayangnya, perhatiannya kepada kita tidak dapat digambarkan macam mana. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Sebaik-baiknya kasih, dia akan urus kita ya, dan akan urus juga ahli keluarga yang tinggal kalau orang itu meninggal. Itu katakan la takhafu, jangan takut menghadapi saat kematian, wala tahzanu, jangan sedih meninggalkan istri kalau yang meninggal itu suami. Jangan sedih meninggalkan suami kalau yang meninggal dunia itu istri. Jangan sedih meninggalkan anak, cucu kalau yang meninggal itu emak, bapak ataupun datuk atau nenek. Jangan la tahzanu. La tahzanu katanya. Malahan dalam tafsir itu dikatakan jangan sedih meninggalkan mereka. Kami akan aturkan mereka. Kami akan urus kehidupan mereka nanti setelah kepergianmu. Sebut dalam tafsir macam itu. Karena Anda telah mendidik mereka dengan cara yang betul. Kami akan memperbetulkan perjalanan hidup mereka lagi. Kalau kita jaga keluarga kita dengan baik. Fazkuruni azkurkum. Ingatilah aku akan mengingatmu. Begitulah ya. Jadi sebenarnya poin ini kalau ditelusuri satu persatu secara detail mungkin 3 kali pertemuan baru selesai ya. Kita nak melangkah ke sebelah saja. Sekarang sampai poin 10 itu pun ayat Quran tidak diterangkan semuanya ya. Poin 10 saja cukup untuk satu ceramah sebenarnya. Kita lihat di belakang nih. Tadi ceritanya kan si ibu yang kematian suami, lantas dia beristighfar. Berapa lama tadi? 6 bulan beristighfar. Jadi kita sebenarnya setiap kita banyak masalah. Si ibu tadi masalahnya kematian suami dan tidak ada belanja. Kita masalah kita apa? Masalah kita belum terasa kemanisan kalamullah. Masalah kita belum terasa kemanisan kalamullah. Nak baca Quran tuh berat. Nak pegang Quran tuh susah. Ini masalah besar. Masalah besar. Jadi perlu kita istighfarkan masalah kita ini. Coba kita istighfarkan, ikut istighfarnya di sini yang semua jemaah sudah tahu dah ya. Yang kita buat namanya istighfar 5 dalam 1. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Niat kita apa? Jadikanlah lidahku ini mudah nak baca Quran ya Allah. Kalau aku tak mau baca Quran susah nak mati nanti ya Allah. Kita baca lagi Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Aku masih susah nak tahajud ya Allah. Jadikanlah aku ini orang yang ringan untuk bertahajud di malam hari ya Allah. Ini sudah tahun 1437 Hijrah. Aku ingin perubahan ya Allah. Kalau boleh nak 100 ayat di malam hari. Satu keluarga. Kalau boleh nak tahajud ya Allah. Susahnya nak tahajud ini. Tolonglah singkirkan penghalang, hambatan, sekatan yang membuat saya tak mau tahajud. Tolong singkirkan ya Allah. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Inilah ya. Jadi istighfar ini istighfar 5 dalam 1. Yang si perempuan kematian suami tadi dia tak sebut istighfarnya apa. Tapi orang kita yang selalu beristighfar astaghfirullahaladzim. Itu 1 dalam 1 tuh. 1 dalam 1 untuk diri saja. Dan minta satunya istighfar saja. Kalau Allah maghfir lana itu istighfar, warhamna rahmat, wa tub alaina taubat, dah 3 dah. Innaka antat tawwabur rahim itu sana puji dan sanjung, ada 4. Yang kelimanya dia menyeluruh. Kami, Allah maghfir lana, ampunilah kami. Warhamna, berilah kami limpah rahmatmu ya Allah. Wa tub alaina, terimalah taubat kami semuanya ini jemaah yang ada di surau ini, yang tak ada juga. Jemaah Qaryah As-Sabah, Section 3 semuanya, Bandar Baru Bangi semuanya, Selangor semuanya, Malaysia semuanya, Asia Tenggara semuanya, dan semua umat Islam seluruh dunia yang hidup dan yang sudah meninggal. Kita niatkan menyeluruh. Kenapa kita istighfarkan umat Islam? Umat Islam malam hari
mengundang setan datang ke rumahnya. Maka di tanah haram pun datang azab Allah. Saat haji pun turun azab Allah, Allah memberikan azabnya. Kenapa ini orang-orang saleh-saleh, semua orang baik-baik semua berdoa ingin keampunan dosa, datang pergi ke Masjidil Haram, pergi ke menunaikan haji, orang semua ingin bersih, tiba-tiba diazab juga di sana karena umat Islam seluruh dunia mengundang setan datang ke rumahnya di malam hari. Siang hari kerja, ada yang siang malam mengundang setan datang ke rumahnya, itu jangan kira lagi. Na'udzubillah, na'udzubillah. Jadi kita istighfarkan, Allah maghfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Jangan seminggu 2 minggu ya. Kalau kita nak tengok perubahannya, coba kita start dari sekarang, dari awal tahun hijrah ini beristighfarlah sampai ke penghujung usia. Tengok keazaman dalam ujung nota ini ya. Di ujung nota keazaman, saya berazam menjadikan tahun baru Hijriah 1437 ini tahun mengimarahkan dan menghidupkan istighfar dalam setiap unit kehidupan. Setiap unit kehidupan kita akan beristighfar, naik kereta, baca Quran ya juga ya, istighfar ya juga. Hal ini bagi meraih redha dan perlindungan ilahi. Tandanya kita cinta Allah, tandanya Allah itu mencintai kita, tandanya Allah itu maula, nikmal maula, tandanya Allah itu kekasih kita. Kita karena ringan lidah kita beristighfar. Ringan lidah kita beristighfar. Kita lihat kisah benar dari Brunei ini, penutup ya, sebagai penutup. Muka surat belakang, kolom sebelah kiri di bawah, kisah benar dari Bandar Seri Begawan. Ini masa saya di sana dulu ya. Sewaktu saya bertugas di Brunei, seorang jemaah masjid yang juga pegawai di Universiti Brunei Darussalam mengadukan perihal salah seorang staf yang lidahnya sering melukai hati sahabat sekerja dan teman sepergaulan. Bila bercakap, katanya melukai. Cakapnya, ada orang terluka, hati dibuatnya. Ada kawan cakap, istilahnya lidah laser. Saya pun jarang juga dengar lidah laser itu katanya. Lancar sekali. Kawalan rusak, sistem kawalan tak betul dia, berarti dia dikawal Allah, dia tidak ditolong Allah. Lantas saya menanya nama lengkapnya, siapa namanya Encik, dia cakap lah, dan mencadangkan beristighfar bagi staf tersebut. Oke Encik, kita istighfarkan dia, Fulan bin Fulan, kita istighfarkan. Malah mensarankan agar sahabat sekerja di pejabat juga sama-sama beristighfar untuk beliau. Saya cakap sama dia, ini pendaftar sebenarnya, mengadu sama pendaftar, cakap sama staf di pejabat, kita istighfarkan dia, kita tengok kesan istighfar macam mana. Oke, dengan menyebut nama lengkap, contohnya, ya Allah berilah si Fulan bin Fulan keampunan, rahmat, dan terimalah taubatnya, engkau maha penerima taubat lagi maha rahim. Allah maghfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita niatkan untuk orang tu. Saya juga turut serta beristighfar. Saya juga ikut sama-sama. Setelah kami beristighfar selama dalam 2 minggu ya, lebih kurang 2 minggu, istighfar berjamaah tersebut didengar dan diijabah Allah. Sahabat yang diistighfarkan berubah secara keseluruhan. Tidak mau lagi, tidak mau cakap tak tentu lagi. Oh, bila saya jumpa dengan pendaftar tadi, macam mana cikgu? Dia bekas cikgu, dia temenan naik pangkat pergi ke universiti. Macam mana cikgu? Wah, mujarab Ustaz, sekarang sangat baik. Memang tak lagi mau lidahnya melukai orang lagi katanya. Dia berjaya mengawal lidahnya. Maka dalam apa-apa hajat kepada Allah, kita perlu perbanyak istighfar seperti yang dicadangkan di atas, atau lain-lain istighfar juga boleh. Bukanlah mesti ini saja, tapi inilah menurut saya yang terbaik. Pendek, padat, menyeluruh. Pendek, padat, menyeluruh. Taqabbalallahu minna wa minkum, ya, mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita. Kita istighfarkan semuanya. Orang yang pernah menyakiti hati kita, kita istighfar. Rasulullah mendoakan musuhnya. Allahumma apa katanya? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada orang itu, musuh, orang kafir, musyrik itu. Mereka tak tahu sebenarnya. Kalau mereka tahu, cepat-cepat mereka masuk Islam. Tapi mereka tak tahu Islam. Ramai di antara jamaah kita, dia tak tahu indahnya datang ke masjid, buah manis datang ke masjid,
Tak kenal maka tak kenal maka tak cinta atau tak sayang. Kenapa mereka tidak mencintai? Mereka tak tahu. Kita istighfarkan mereka. Mudah-mudahan hati mereka terbuka ya. Mudah-mudahan minda mereka terbuka. Mudah-mudahan dosa mereka diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Surau As-Sabah yang akan kita naik taraf nanti semakin berimarah ya. Semakin makmur insyaallah. Semakin makmur. Lama-lama semakin makmur. Alhamdulillah ya. Pengurusi surau Kolonel Abu dia ingat. Berapa hari bulan saya start ceramah di surau ini, dia ingat. Saya sendiri tak ingat. Tahun berapa? Ah, 12 Desember 2006 katanya. Mananya dah berapa tahun sekarang? Subhanallah, tak terasa ya usia berlalu ya, begitulah. Begitulah. Desember 2006. Desember ini maknanya dah 10 tahun ya? 10 tahun kah? 9 tahun lah ya. 8 atau 9 tahun. Alhamdulillah. Begitulah. Bahan-bahan seperti ini nanti akan saya kumpul, dia akan jadi buku ya, akan jadi buku nanti ini. Insyaallah. Kita tercatat sini ada 33 hikmah, yang baru disorot baru 10. Mudah-mudahan ada lagi masa kita untuk membincangkan benda yang lain itu. Terakhir sekali saya suka cita memberitahu jemaah. Sebenarnya di sini ada seorang penuntut dari Kuala Lumpur. Saya alhamdulillah kemarin dapat berita gembira dari Tripoli. Budak-budak yang saya antar permohonannya untuk belajar di University di Tripoli diterima 3 orang. Saya boleh katakan tiap tahun mengantar penuntut ke sana. Di sana belajar free. Dari pra university sampai BA, master, PhD belajar free di sana. Ada satu university khas di sana di Libya belajar free. Tiket dikasih, belanja kasih, asrama, buku semua, perubatan gratis kata orang Indonesia, free kata orang Malaysia. Jadi tahun ini saya dapat 3 orang, 2 budak Sumatera, 1 budak Kuala Lumpur. Dan saya dulu memang belajar di sana. Saya sampai habis master saya belajar di sana dulu secara gratis ya. Dan kepergian saya di sana ke sana dulu dengan berkat usaha seorang hamba Allah dari Kuala Lumpur. Dia mengantar permohonan saya ke sana sampai saya diterima. Waktu itu visa saya sudah setahun lebih mati. Status saya pendatang haram waktu itu. Maka dia pergi bawa saya jumpa pengarah imigrasi Malaysia, waktu itu lupa saya namanya dah. Datuk katanya, ini anak ini pendatang haram nih. Tapi dia dah dapat surat tawaran nak belajar di university. Macam mana caranya supaya dia boleh keluar? Kalau keluar saja nanti di airport ditangkap, digari nanti. Jadi kata pengarah tuh, tak apa, ambil visanya dulu, beli tiket, kemudian jumpa saya. Nanti saya kasih special pass. Dah siap visa, beli tiket, bawalah paspor dengan tiket jumpa pengarah, desain. Anak ini dibenarkan keluar pada tanggal booking tiket itu. Orang itulah beli tiket saya. Orang itu asal Kelantan ya. Orang itu membeli tiket saya, menguruskan saya semuanya. Itulah saya dapat belajar. Jadi karena besarnya jasa hamba Allah ini, saya pikir-pikir nanti habis belajar, karena membalas jasa hamba Allah ini saya kena berkhidmat di Malaysia lah, saya cakap. Terus saya balik Malaysia tahun 94. 3 tahun di sini di UKM, pergi Brunei. Lepas itu balik lagi ke sini. 2004. Sejak 2004 saya balik Semenanjung semula. 10 tahun lebih dekat Brunei. Jadi saya ini sebenarnya hasil usaha seorang hamba Allah dari Kelantan yang menguruskan pendidikan saya, yang menajab pembelajaran awal saya dulu. Tapi sampai di sana memang semuanya free. Tapi urusan di sini dan belanja pergi sana dulu, hamba Allah itulah yang. Jadi sekarang itulah kerja saya. Tiap tahun antar 1 orang, 3 orang, 5 orang, maksimum kadang 10 orang saya antar pergi sana mau belajar. Tahun ini ada yang tamat 2 orang. Yang kami antar ada tamat 2 orang. Yang sudah menjadi pensyarah sini ramai dah yang tamat dari sana ya. Dari universiti dekat Libya. Tahun ini ada 2 orang tamat perempuan. Perempuan pun ada ya. Seorang itu tamat Darul Quran.
habis hafal Quran 30 juz dari Darul Quran, kemudian dia pergi Tripoli. Sekarang udah habis. Dia cakap message dia kemarin katanya 27 hari bulan dia mau balik dari Tripoli. Dia dapat yang tahun akhir itu dia dapat mumtaz. Subhanallah, subhanallah, mumtaz dia. Hafal Quran, mumtaz. Tapi kalau dikumpulkan semua 4 tahun kuliah itu jidan lah. Tapi tahun 4 itu mumtaz. Mumtaz. Susah orang Melayu nak dapat mumtaz di sana tuh. Karena saingannya seluruh dunia ya, orang Arab, yang non Arab, Afrika, Eropa, Asia bersaing di sana. Jadi inilah sekarang ini ada 3 orang yang nak pergi. Jadi saya pakat-pakat dengan orang kemarin, yang 2 orang dari Sumatera itu belum lagi, dia masih banyak urusan di sana. Kalau sempat nanti saya bawa ke sini. Dulu saya ingat dulu saya dah bawa 2-3 orang di sini dah. Tapi saya lupa memberi laporan ya. Lupa memberi laporan. Ada seorang yang pernah saya bawa tahun berapa, tidak ingat saya lagi, ke sini. Dia dah buka Mahatafiz dekat Jakarta. Menantu saya baru pergi ke sana melihatnya, maju tahfiznya katanya. Dia datang ke sini dulu nak minta sumbangan untuk beli tiket pergi Arab. Saya bawa sini dulu. Mungkin jemaah tak ingat lagi. Ada yang sudah buka sekolah di Palembang. Ada yang di tempat lain. Ada yang masih belajar dekat di sana juga masih ada. Jadi intinya begitulah, diharapkan ya bagi jemaah yang ingin menyumbang ya, saya sangat memerlukan untuk ini, kira anak angkat anak kita lah semuanya, kira anak kita lah, anak saya dan anak jemaah juga, untuk mengulurkan bantuan. Mana yang dapat lah ya, mereka ada 3 orang, ditargetkan ke berangkat dalam ujung bulan ini lah, insyaallah. Bila visa dah selesai nanti. 3 orang ya. Yang 2 orang dari Sumatera itu mumtaz belajar, excellent. Saya tengok dia punya keputusan mumtaz itu, maka dia mudah prosesnya. Yang ini pun excellent juga. Ini anak kita dari Kuala Lumpur, dia dah belajar ke Yaman. Tiba-tiba bergolak di Yaman, dia balik sini. Mak bapaknya tanya saya, macam mana kalau diantar ke Libya? Maka saya buatlah surat sedikit. Kebetulan saya pernah kenal dengan rektor yang sekarang tuh. Jadi itulah dia dapat. Jadi 3 orang. 3 orang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima amal ibadat kita ya. Jadi sebenarnya kalau menurut Imam Qurtubi Yusuf Qaradawi, membangun masjid itu perlu katanya. Kita kan sedang membangun masjid, tapi membangun insan itu lebih perlu lagi kata. Ini kata Qaradawi nih. Kalau fikul aulawiyat namanya. Dana untuk masjid perlu. Tapi siapa kalau kita meninggal nanti, siapa yang akan menghidupkan masjid kita ini? Anak-anak macam inilah. Mungkin dengan lahirnya dia sebagai seorang ahli agama nanti, dia akan uruskan pembangunan mungkin puluhan masjid. Bukan di segi fisikal saja lagi, di segi pengisiannya juga. Begitulah ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampun dosa kita, menjadikan amal kita ikhlas, memperbaiki segala kelemahan dan kekurangan kita. Terlebih dahulu saya ucapkan ribuan maaf dan terima kasih lah ya kepada Kolonel Abu dan sahabat-sahabat saya di sini di surau As-Sabah yang kita cintai ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Surahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budak ini namanya Zaki. Zaki yang baju hitam sana yang pakai spek. Zaki bin Muhammad Ali. Bapaknya Imam Masjid Firdaus Jalan Kucing. Boleh. Betul, bagus pertanyaan Tuan Haji apa? Sabri. Pertanyaan Tuan Haji Sabri katanya, kalau kita ada hajat kepada Allah, bagus kita beristighfarkah daripada sembahyang hajat? Nak memudahkan. Macam orang tadi kan hajatnya besar, dia istighfar. Sebenarnya dua-dua kena buat, tapi istighfar itu lebih perlu lagi.
Dua-dua kena buat. Sembahyang hajat juga ada sunnahnya. Istighfar ada nasnya dalam Quran banyak. Oh, Kenapa dalam bidana saya memang kata kalau dia bertemu dengan saja apa dia nak minta, tapi Rasulullah kata minta yang takut bagaimana utaman yang dikaitkan dengan soalan tadi lah. Oh, cantik sekali ya. Pertanyaan Tuan Haji apa tadi? Fauzi. Dalam beberapa nas Rasulullah ada buat penekanan dengan beri pentingnya al-afwa wal afiyah. Katanya sallallahu al-afiyah. Dalam hadis lain sallallahu al-afwa wal afiyah. Mintalah al-afwa wal afiyah. Ini pula istighfar. Ya. Al-afwa wal afiyah itu kemaafan. Al-afu itu kemaafan. Afiyah itu keafiatan. Itu luas sekali itu. Itu laut ilmu, lautan ilmu. Al-afwa itu hampir sama dengan istighfar. Istighfar itu Allah itu mengabaikan. Afwa itu melupakan, memaafkan. Perkataan maaf itu dari sini datangnya. Maaf bahasa Melayu itu daripada situ datangnya. Al-afu. Al-afiyah. Al-afiyah itu dah jadi bahasa Melayu menjadi afiat. Tapi bila masuk dalam perkamusan Melayu, vokabulari Melayu, dia maknanya sempit. Afiat itu luas. Badan kita sehat. Kita terhindar daripada faktor-faktor kedosaan. Kita terhindar pada faktor-faktor kelalaian. Itu afiat namanya. Kemudian kita terhindar pada mati dalam keadaan yang tidak baik. Itu afiat juga. Kita terhindar daripada azab kubur. Afiat juga. Kita terhindar daripada kesiksaan azab di hari pembalasan. Kita terhindar daripada azab neraka. Itu keafiatan yang paling besar. Ini hampir sama besarnya, pentingnya istighfar dengan afiat tadi. Hampir sama, dua-dua penting. Istighfar artinya Allah mengabaikan, melupakan kes kita. Keafiatan Allah menjaga kita. Kemaafan Allah memberi keampunan. Hampir sama, dekat-dekat aja. Ada satu doa yang diajar Rasulullah dalam sujud. Saya buat namanya induk doa. Induk doa. Rasulullah pernah satu ketika waktu bersama Aisyah di malam hari, Aisyah tercari-cari malam mana suami ini. Tiba-tiba Rasulullah sedang sujud salat malam. Apa dibaca oleh baginda? A'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi tsanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Di sini ada apa tadi? Afiat tadi. Di sini afiat itu dibuatnya pasangannya dengan ukubah. Ukubah itu siksa. Orang yang disiksa berarti dia tidak diberi afiat. Orang yang tidak tersiksa berarti dia diberi afiat. Yang penting betul kata Tuan Haji ini, saat Rasulullah ditanya, kalau saya jumpa ditanya dalam hadis itu tak silap saya menanya Aisyah sebenarnya. Aisyah, bukan Fatimah ya. Kalau saya terjumpa malam Lailatul Qadar, apa saya nak minta? Kata baginda Rasulullah SAW, mintalah al-afwa. Sallallahu al-afwa. Ada juga sahabat Nabi minta, kalau saya nak berdoa, saya sudah antara azan dengan qamat, apa saya nak minta? Mintalah afiah. Kalau anda diberi afiat, selesai urusan anda semuanya, kata Rasulullah. Tegasnya doa ini terkandung dalam doa antara dua sujud. Rabbighfirli, keampunan, sama dengan astagfirullah tuh.
Warhamni sama dengan tadi Allahumma filana warhamna. Tapi dalam doa antara dua sujud ini sendiri, individu. Nah, yang dua terakhir wa'afini wa'fu anni. Wa'afini itu afiat. Wa'fu anni itu afu. Jadi paling kurang kalau kita berdoa antara azan, Allah ma'afini wa'fu anni, Allah ma'afini wa'fu anni, termasuk dalam doa yang diminta Aisyah tadi. Sama juga dengan Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Boleh juga. Tapi yang paling pendek, doa yang paling pendek dan mantap dan tidak kalah hebat dari istighfar, Allah ma'afini wa'fu anni, ataupun wa'afini wa'fu anni, wa'afini wa'fu anni, wa'afini wa'fu anni. Ya Allah, berilah aku keafiatan dan maafkanlah aku. Wa'fu anni, maafkan. Wa'afini, beri keafiatan. Keafiatan kalau kita terhindar daripada azab, penyakit, berarti kita diberi afiat. Kalau kita sakit tapi kita sabar, afiat juga sebenarnya. Nah, yang penting, yang paling besar sekali makna afiat ini, terhindar, terjauh daripada faktor-faktor kedosaan. Itu keafiatan yang paling besar. Terhindar, terjauh daripada faktor-faktor kedosaan, kemaksiatan. Kemudian terhindar pada lunturnya iman. Panjang ceritanya ini ya. Mungkin boleh satu ceramah nanti tentang afwa wal afiyah. Tapi intinya begitulah. Dua perkataan yang last sekali dalam doa antara dua sujud tuh. Kan? Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Wa'afini wa'fu anni itu. Itu perlu dibaca hari-hari, terutama antara azan dengan qamat. Allah ma'afini wa'fu anni. Itu lebih daripada Rabbana atina fid dunya hasanah lagi, saya ingat. Karena dia menyeluruh. Wa'afini wa'fu anni, wa'afini wa'fu anni, wa'afini wa'fu anni. Ataupun diboleh jamak, Allah ma'afina wa'fu anna, jamak ramai menyeluruh. Ni tukar dengan na. Allah ma'afina wa'fu anna, Allah ma'afina wa'fu anna. Dalam sujud pun boleh baca. Subhan rabbil ala wa bihamdihi, Allah ma'afina wa'fu anna. Subhan rabbil ala wa bihamdihi, Allah ma'afina wa'fu anna. Subhan rabbil ala wa bihamdihi, Allah ma'afina wa'fu anna. Kita niatkan untuk diri, untuk suami, istri, keluarga, jiran tetangga dan semua umat Islam, seperti kita niatkan waktu istighfar tadi, Allahumma ighfir lana warhamna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Jadi sebagai penutupnya kita baca istighfar ini 10 kali ya, penutup. Istighfar 5 dalam 1 ini kita baca 10 kali, kita niatkan untuk diri, untuk suami, untuk istri, untuk ahli keluarga, untuk jiran tetangga, untuk semua umat Islam ya, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah amin. Ada juga penghulu istighfar, Sayyidul Istighfar ya, yang hebat juga, tapi itu individu. Jangan lupa ya, penghulu istighfar itu memang hebat, tapi individu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abdu. Ana faqat. Laisa nahnu. Ini kita mau nahnu, mau semua. Nah, jadi masing-masing ada kelebihannya. Sayyidul Istighfar itu ada kelebihannya, ini pun ada kelebihannya. Banyak lagi istighfar lain. Yang penting kita fokuskanlah kepada istighfar ini menjadi agenda kita dalam 1437 Hijrah yang baru. Di samping kita baca Quran 100 ayat di malam hari.
yang merupakan kekayaan ahli keluarga kita. Bila kita kembali kepada Allah nanti, automatically account amal kita, account pahala kita terisi otomatis. Jangan mengharapkan majelis tahlil, majelis yasin kalau kita tidak baca yasin, baca Quran waktu kita hidup. Saya nggak bermasalah majelis itu, masih tak baca Quran. Bila mati nak dibacakan Quran, berarti Quran ini untuk orang mati? Bukan, Quran ini untuk orang yang hidup, menghidupkan hati yang mati. Panjang lagi ceritanya nih. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Mohon maaf lah atas masa panjang-panjang sedikit ya. Macam di Country Hyatt tadi malam, udah lebih 1 jam, mau tambah lagi. Begitulah. Bahan ini juga bahan yang sama. Saya sorot tadi malam di Country Hyatt ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.